Sebelum saya membahas teks kitab suci pada saat ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Hans Bolo. Saya telah menikah dengan seorang ibu dari 3 putra dan putri saya. Beliau adalah Dewi Boru Raja Guguk, anak yang pertama dan yang kedua laki-laki, sedangkan yang bungsu anak perempuan. Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan menganalisis surat Rasul Paulus kepada Titus bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Paulus kita kenal sebagai seorang rasul yang besar yang sudah menuliskan beberapa surat. Surat-suratnya ditujukan baik untuk jemaat-jemaat maupun untuk perorangan. Salah satu surat yang ditujukan untuk perorangan adalah suratnya kepada Titus. Surat ini digolongkan ke dalam surat pastoral bersama dengan 1 dan 2 Timotius. Paulus menyebut Titus sebagai anaknya, anak yang sah menurut iman kita bersama. Demikian kata Paulus dalam pembukaan suratnya. Lalu siapakah Titus ini? Titus adalah orang Kristen bukan Yahudi, melainkan orang Yunani. Ia tidak disunat. Titus dianggap memiliki kelebihan dan kecakapan dalam memimpin. Titus merupakan salah satu pengikut Paulus yang setia. Titus dan juga Timotius juga sangat terlatih untuk menangani organisasi dan administrasi gereja-gereja. Lalu, pada saat surat itu ditulis oleh Paulus, Titus sedang berada di Pulau Kreta. Bagaimana dengan Pulau Kreta, tempat tinggal Titus ini? Kreta adalah pulau yang letaknya antara Yunani, Asia Kecil, dan Afrika Utara. Karena letaknya yang strategis ini, Kreta menjadi suatu pusat perdagangan dan pelayaran. Belajar dari latar belakang sejarahnya ini, kita tahu bahwa karena letak Kreta yang strategis tadi dan merupakan pusat perdagangan, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa tempat ini juga merupakan tempat yang marak dengan pertukaran budaya dan ajaran-ajaran kepercayaan baru. Pada saat Paulus menulis surat ini, di Pulau Kreta sedang berkembang banyak ajaran sesat. Kondisi jemaat Kreta pada saat itu cukup memprihatinkan, mengingat banyaknya ajaran-ajaran sesat yang bercampur dengan ajaran Kristen. Nah, Paulus sebagai Rasul Kristus bertanggung jawab memelihara iman orang-orang yang telah bertobat. Atas tanggung jawab imannya itu, Paulus menulis surat ini kepada Titus. Secara umum, tujuannya menulis surat adalah untuk memelihara iman orang-orang yang telah bertobat. Pengajaran Paulus dalam surat kepada Titus ini pertama-tama adalah nasihat Paulus kepada Titus secara langsung. Nasihat Paulus kepada Titus secara langsung yang dialamatkan tentu kepada Titus, yang itu bisa kita baca di ayat 1, ayat 7, ayat 8. Itu adalah nasihat langsung dari Paulus kepada Titus. Dan yang kedua, hal yang perlu disampaikan oleh Titus kepada seluruh jemaat yang ada di Pulau Kreta. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita perhatikan ayat per ayat. Yang pertama, Paulus memberi pesan kepada Titus, itu ayat 1. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Artinya, tanggung jawab utamanya ialah memberitakan dan mengajarkan ajaran yang sehat. Kita ingat tadi apa yang saya katakan, pada saat itu Pulau Kreta sedang berkembang ajaran-ajaran sesat. Ketika Paulus mengetahui bahwa di Pulau Kreta sedang berkembang ajaran sesat, maka Paulus menulis surat kepada Titus agar Titus memberitakan dan mengajarkan ajaran-ajaran yang sehat. Paulus menggunakan istilah ini dalam surat penggembalaannya karena Paulus menyadari betapa pentingnya doktrin atau ajaran yang benar. Tetapi kalau kita perhatikan dari ayat tadi, kata pertama yang Paulus katakan adalah tetapi engkau. Di sini Paulus mau membedakan Titus dari penganut ajaran-ajaran sesat yang lain. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Titus diminta oleh Paulus untuk mengajarkan ajaran yang benar yang dapat menyehatkan iman jemaat. Itu di ayat 1. Kedua, kepada para laki-laki yang tua. Tujuannya ditujukan kepada laki-laki yang tua. Perhatikan baik-baik. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan.
Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Dalam bahasa aslinya, kata-kata laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana ini, itu diterjemahkan sebagai laki-laki tua yang tidak mabuk atau tidak tergoda oleh nafsu. Ini Paulus mengingatkan kembali kelemahan orang Kreta dalam hal ini. Nanti kita bisa dengarkan atau baca di ayat ke-12. Itu dikatakan di sana, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Artinya, itu diingatkan kepada orang tua. Oleh karena itu, orang Kristen harus dapat memberikan contoh yang baik dengan sikap menguasai diri, apalagi para bapak atau laki-laki yang sudah tua. Mengapa dialamatkan kepada laki-laki yang tua? Karena laki-laki yang tua atau orang tua, bahasa kita orang tua, mereka lah yang secara aktual dan potensial bertugas sebagai pengajar dan teladan iman. Pengajar dan teladan iman. Maka hendaknya memberikan teladan hidup yang baik dan ajaran yang benar yang sesuai. Saudari dan saudaraku yang terkasih, kita masuk ke poin yang ketiga. Itu disampaikan pada ayat 3 sampai dengan ayat 5. Ditujukan kepada siapa? Yaitu kepada para perempuan tua dan perempuan muda. Apa dikatakan di sana? Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Sekali lagi, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Agar apa? Agar firman Allah jangan dihujat orang. Jadi yang mau ditekankan di sini adalah kehormatan firman Allah merupakan alasan utama untuk berperilaku baik. Jangan memfitnah, jangan begini, jangan begitu. Agar apa? Agar firman Allah jangan dihujat orang. Saudari dan saudaraku yang terkasih, perempuan-perempuan tua dinilai mempunyai banyak waktu luang. Ingat, karena apa? Perempuan-perempuan atau wanita tidak mendapat tempat dalam jabatan di masyarakat. Dengan demikian, diandaikan bahwa para perempuan-perempuan ini memiliki banyak waktu luang dan tidak memanfaatkan waktu luang itu untuk hal-hal yang tidak berguna, melainkan diisi dengan hal-hal yang berguna. Tadi kita dengar ada istilah jangan menjadi hamba anggur. Ya, dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan dengan jangan diperbudak oleh anggur. Nah, ini berarti bahwa Paulus tidak menaruh keberatan terhadap penggunaan anggur yang wajar. Kepada perempuan-perempuan tua ini, Paulus mengajak agar mereka cakap mengajar hal-hal yang baik, yaitu berdasarkan pengalaman hidup mereka. Diharapkan mereka dapat memberi bekal kepada perempuan-perempuan muda. Perempuan tua dianggap sudah cakap, memiliki banyak pengalaman, dan pengalamannya itulah diajarkan kepada perempuan-perempuan muda. Hal ini bisa kita bandingkan dengan peranan wanita di masyarakat. Tadi yang saya katakan bahwa di masyarakat tidak mendapat tempat jabatannya di masyarakat. Jadi waktu luang tadi harap diisi dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang positif, yang membantu perkembangan iman. Yang keempat, Paulus mengalamatkan surat ini kepada orang-orang muda. Paulus juga memperhatikan orang muda. Apa dikatakan di sana? Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan. Ingat, Paulus tidak hanya menuntut orang tua untuk memberi teladan, tetapi orang muda juga dituntutnya untuk memberi suatu teladan. Teladan dalam hal apa? Teladan dalam hal berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Serangan kepada lawan tidak harus dengan kata-kata balik dan kata-kata atau perbuatan, tetapi cukup dengan memberikan teladan yang baik. Dengan demikian, lawan menjadi malu. Tidak ada lagi hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Kebajikan pokok yang diangkat di sini oleh Paulus
ialah penguasaan diri dan kebijaksanaan seperti di dalam hal perempuan muda tadi. Penguasaan diri. Ya. Untuk Titus sendiri, sang rasul memberikan nasihat yang sesuai dengan tugasnya sebagai seorang pemuda dan juga sebagai seorang gembala. Titus seorang muda, dia masih muda, dan tugasnya sebagai seorang gembala. Hal ini juga dituntut oleh Paulus, agar Titus mengajarkan hal yang baik, ajaran yang benar, dan juga memberikan teladan. Yang kelima, Paulus mengalamatkan surat ini kepada para hamba. Hamba-hamba yang taat pada ayat 9 dan ayat 10. Kita perhatikan, hamba-hamba yang taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Sekali lagi, memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Ada dua kesalahan yang umumnya dibuat oleh para hamba, ya, yang di sini mendapat sorotan khusus oleh Paulus. Itu yang pertama, membantah, ya, membantah atau melawan atau mendebat. Dan yang kedua, curang atau mencuri. Dua kesalahan umum ini harus dihindari supaya apa? Supaya dengan demikian mereka, tuan-tuanmu, dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Kali lagi ditandaskan, maksud perbuatan baik itu bukan hanya oleh orang tua, bukan saja oleh orang muda, bukan hanya perempuan tua, bukan hanya perempuan muda untuk melakukan, dan juga anak-anak muda atau pemuda untuk melakukan hal-hal yang baik menurut ajaran Paulus, ajaran Kristus, tetapi juga seorang hamba itu dituntut untuk berbuat baik. Dengan itu, tuannya mengakui bahwa mereka akan memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Itu tujuan pertama, untuk membentuk kepribadian Kristiani yang dewasa. Artinya apa? Kemauan untuk mengajar atau memberi teladan, serta kerelaan untuk diajar dan untuk meneladani, menjadikan ajaran Allah akan dipermuliakan. Terampil mengajar tetapi tidak memberi teladan, itu menjadikan ajaran tersebut menjadi mandul. Sebaliknya, memberi teladan tetapi tidak mengajar, itu menjadikan teladannya menjadi bisu. Itu yang pertama. Poin yang kedua, untuk kepentingan ajaran itu sendiri, pola hidup yang sesuai dengan ajaran yang sehat itu akan dilihat sebagai sebuah teladan yang baik. Dengan demikian, firman Allah tidak dihujat orang. Perbuatan-perbuatan kita yang jahat, yang tidak baik, itu bukan hanya perbuatan itu saja yang dinilai orang, tetapi apa yang kita imani pun itu akan dinilai orang. Poin yang ketiga, supaya lawan menjadi malu. Itu ayat 8. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, ayat 8, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Dalam pelayanan Titus, mereka sering kali diejek, mereka sering berhadapan dengan para penyesat-penyesat yang senantiasa menjatuhkan iman mereka. Jika Titus dan jemaat mengikuti pola hidup dari ajaran yang sehat, maka tidak mungkin ditemukan adanya aib yang dapat disebarluaskan oleh para penyesat. Tidak ada peluang, ya, tidak ada lubang bagi mereka untuk masuk dan menyerang. Karena apa? Mereka menyebarkan ajaran yang sehat dan ditunjukkan dengan teladan yang baik. Dan yang keempat, memuliakan ajaran Allah. Untuk memuliakan ajaran Allah, ayat 10, saudara. Kita baca, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, ya, dan supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Paulus mengingatkan kepada para hamba tadi untuk menerapkan ajaran yang sehat. Maka apa? Kemudian tuannya akan melihat dengan jelas apa yang istimewa dari hamba Kristiani, sehingga mereka melalui mulut tuan-tuannya itu akan memuliakan ajaran Allah dan juga tidak menutup kemungkinan untuk mewartakan sabda Allah. Saudari dan saudaraku yang terkasih, selanjutnya pada ayat 11 sampai dengan 15, Paulus menjelaskan sifat dan tujuan kasih karunia keselamatan Allah. Menurut Paulus, kasih karunia yang menyelamatkan itu dapat mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Memerintah, yang kedua, memerintah dan memberi kuasa kepada orang percaya untuk hidup adil dan beribadah sambil menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia dan kedatangan Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih,
Setelah panjang lebar kita membahas surat Paulus ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 15, kira-kira apa relevansinya surat Paulus ini dengan kita saat ini, terutama untuk kita yang berstatus sebagai orang tua. Secara singkat saya akan merumuskan relevansinya itu sebagai sebuah ajakan kepada kita. Mari kita memberikan pengajaran yang benar kepada anak-anak kita dan menunjukkan teladan yang baik di hadapan anak-anak. Karena apa? Terampil mengajar tetapi tidak memberi teladan menjadikan ajaran tersebut akhirnya tidak berarti apa-apa. Atau sebaliknya, memberi teladan tetapi tidak dibarengi dengan memberikan pengajaran akan kebaikan, menjadikan teladan kita itu juga menjadi tidak berguna. Mari kita menaburkan benih panggilan kepada anak-anak kita dengan memberikan informasi yang benar, yang baik tentang hidup panggilan menjadi imam, menjadi brother, menjadi frater, menjadi suster. Jangan sampai kita memberikan informasi yang salah, pengajaran yang salah kepada anak-anak kita. Lalu apa teladan yang kita berikan? Selain kita memberikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam keluarga kita, kita juga dapat membantu anak-anak kita untuk memberikan pengalaman kepada mereka, mengajak mereka untuk berkenalan atau bertemu dengan para frater, bruder, imam. Agar apa? Anak kita bisa mengenal kehidupan para imam, bruder, suster, frater sejak dini. Jika ingin mengubah situasi agar berjalan sesuai dengan firman Allah, maka yang perlu kita lakukan adalah memberikan pengajaran yang tepat. Itu formulanya. Kita beri ajaran yang tepat, kasih teladan yang benar. Amin.